Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat langka, yaitu bersilaturahmi dengan sosok kader Nahdlatul Ulama yang sungguh sangat menginspirasi saya. Beliau adalah Kang Sidkon Jampi. Apa kabar, Kang? Alhamdulillah, pangestu. Alhamdulillah. Saya. Hari ini Indramayu panas, Kang. Mudah-mudahan Kang Haji Sidkon tetap adem. Iya. Biarkan cuaca yang panas, hati tetap dingin, Kang. Dingin dan menyejukkan. Luar biasa. Semangatnya Kang Haji Sidkon ini ya bener-benernya trum ke saya. Saya jadi bahagia juga. Ya, Kang Haji, ya. apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Semoga sampai juga sehat walafiat. Amin. Tetap semangat. Tetap semangat, Kang Haji. Dasuki yang ceria. Ini nama audiens kita juga saya doakan mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Amin. Jangan lupa bahagia. Ya, siap. Lahir batin. Lahir batin. Jadi Dasuki Ngalor Ngidul hari ini berkesempatan langsung bertatap muka dengan Kang Haji Sidkon. Ya. Kami ingin mengulas tuntas tentang latar belakang Kang Haji Sidkon. Sampai hari ini beliau ini masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Oke. Nanti selebihnya saya ingin izin ke Kang Haji. Saya pengen mengupas tuntas. Saya pengen tahu Kang Haji itu dari SMP-nya di mana, SMA-nya di mana, sampai pesantren di mana, sampai kuliah di mana, aktivitasnya apa saja. Ini saya ingin menggali. Singkat tapi Bebas, Kang Haji. jangan sampai subuh. Nanti ada berbayar dan mahal pastinya. Kalau Dasuki Ngalor Ngidul itu bebas. Bangga, Kang Haji. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua kawan, sahabat, senior, masayih, asatidah yang ada dimanapun, salam sehat selalu. Saya terkaget-kaget sebenarnya nih. Siap. Mas Dasuki, Mas Uki. Oke. Iya. Mas Uki, saya kaget karena memang sampean kan lagi punya acara, kok bikin acara lagi juga gitu. Tapi nggak apa-apa, saya paham di sela-sela kesibukan ini saya ingin berbagi cerita, diminta berbagi cerita, ya akan saya cerita. Siap. Ngobrol ngalor ngidul. Oke. Kalau acara yang saya punya itu ngobras. Ngobrol bareng Sidkon. Luar biasa. Hari ini kita padukan ya. Siap. Ya. Saya lahir di pinggir ruangan Gempol. Ruangan itu solokan lah, kecil gitu, irigasi kayak gitu kan. Namanya blok Wangan Gempol. Blok Gempol. Wangan Gempol. Solokan Gempol. Oh, Solokan. Desa Tenajar Lor. Oke. Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu. Siap. Saya sekolah di SD Tenajar 1. Oke. Tenajar Tengah itu, Tenajar Tengah. Ya lumayan sekitar 3-4 kiloan dari rumah saya. Goes setiap pagi. Naik sepeda Pit Dames. Oh iya. Yang gede itu. Iya. Pulang pergi artinya 8 kiloan. Karena selalu pakai itu. Kondisi jalannya masih belakang-belakang. Nanti ada sambungan ceritanya nih. Siap. SD selama 6 tahun, bahkan ditambah setengah tahun zaman saya itu. Kenapa ada penambahan? Penyesuaian kurikulum. Oke. Korban kurikulum. Harusnya 6 tahun menjadi 7 tahun setengah. 6 tahun setengah. 6 tahun setengah. Jadi dulu itu kan Januari, Juni. Juni, Desember. Juli, Desember. Itu 1 tahun pelajaran. Oke. Ini karena disesuaikan katanya dengan sistem pendidikan kurikulum di luar negeri, banyak generasi Indonesia yang sekolah di sana, sehingga dirubah kelas 1 itu antara Juli Desember semester satunya tuh. Kemudian di Januari ke Juninya itu 1 kelas. Jadi ditambah 1 semester. Iya. Tuaning bangku SD. Nah, kemudian SMP-nya lebih jauh lagi. Di mana, Kang Haji? SMP Negeri Kertasmaya. Oke, nyebrang. Kalau hari ini itu ada di Kecamatan Sukagumiwang. Oke.
dekatnya Buya Sakur. Buya Sakur, Nah, itu berseberangan. Nah, saya di SD situ. Sama-sama Goes seperti sepeda. SD nggoes sepeda. Allah. Selama 3 tahun. Oke. Nah, lulus dari SMP, saya keluar Kabupaten Indramayu. Kemana? Ke Cirebon. SMA. SMA negerinya itu di Cirebon. SMA-nya di Cirebon. SMA-nya di Cirebon. SMA-nya di Cirebon, nginepnya kalau bolak-balik ke Indramayu, apalagi goes ya nggak kuat. Oke, jauh. Pasti Lempolan. Akhirnya tekloknya pasti kan tingkat dewa kan. Nggak mungkin. Akhirnya saya tinggal sambil belajar agama, memperdalam agama di pesantren Babakan Ciwaringin. Babakan Ciwaringin. Cirebon. Oke. Jadi SMA-nya di Nepal, nginepnya, belajar masaknya, ngliwete, Oke. ya di situ di Babakan. Babakan Ciwaringin. Selama 3 tahun. Oke. Pas sudah 3 tahun, lebih jauh lagi kemana? Ke Bandung. Kuliahnya di Bandung. Di Universitas Islam Bandung. Disinilah kemudian saya bersentuhan dengan terkait dengan aktivis mahasiswa itu di situ akhirnya. Pak Kaji aktivis berarti waktu mahasiswa. Aktivis Pak, sejak dari SMP Pak. Luar biasa. Saya aktivis. Begitu ceritanya preambulnya. Saya apalagi perkenalan saya. Saya belum mengupas. Oke. Waktu di kampus nih, Kang Kaji kan aktivis. Aktifnya di mana saja? Apakah di UKM atau di keorganisasian ekstra? Ekstra dan intra. Wah, lengkap dong. Dua-duanya aktif. Dua-duanya aktif. Oke. Saya dulu SMP itu punya pengalaman yang ya mulai mungkin dari situ saya aktif sebagai aktivisnya itu muncul. Ketika itu ada isu soal mohon maaf ya, zaman itu ya sentimen terhadap Cina, Tionghoa kayak gitu. Nah, saya terbawa oleh suasana seperti itu. Zaman itu belum ada medsos, Pak. Belum ada. Hanya dengar-dengar, paling top itu dari radio. Radio paling hebat itu dah. Sekali-kali di TV. Iya. Tapi TV seringkali gambarnya jadi kecil terus sampai plek hilang. Karena masih aki kan, terus ada listriknya itu. Saya ngumpulin kawan-kawan, bukan dikumpulin brek begitu, enggak. Saya pakai sepeda, masuknya itu dari Desa Kliwon. Oke. Dekat tikungan maut. Berhenti di situ, kawan-kawannya dari arah Jatibarang yang masih pakai sepeda, tidak naik angkot, angdes kalau sekarang, itu saya cegat. Berhenti, makin numpuk. Ya mungkin 100 sepeda sih ada. Buat apa itu, Haji? Ditambah lagi kita bukan kontak dulu sih, janjian dengan kawan yang lainnya tuh di pasar Kertasmaya. Oke. Semakin numpuk. Akhirnya satu jalur itu kita bersepeda bareng-bareng. Penuh nih satu jalur. Penuh. Kayak apa rombongan ini kan? Orang kayak gitu kan. Kalau ada mobil lewat, itu kan zaman itu kan masih jarang, kecuali bus sama truk lah. Kalau ada mobil lewat, mobilnya rada mewah, Cina duduk. Waduh, zaman dulu. Tapi cuma segitu, Pak. Hanya itu saja. Tidak Tidak sampai apa-apa. Tetapi mobil-mobil yang di belakang kalau mau nyalip ya terpaksa pelan-pelan. Iya. Tidak ada pengawalan polisi gitu. Tapi mobil zaman itu masih jarang. Di jalan bebas Pantura padahal itu dari Jatibarang ke Arjawinangun sana itu. Sampai sekolah, Pak. Begitu sampai di sekolah, sekolah guru BP itu sudah begini. Cabak ini pasukannya. Cabak kalau komandannya gitu. Terpaksa, termasuk saya di setrap, Pak. Ada sekitar 10 orang lah. Setrap. Kalau ketua OSISnya enggak, dia orang baik kayak gitu. Zaman itu. Ada punya tetapi cuma sekali. Hanya sekali. Itu pun karena isu yang tidak jelas. Tapi melekat pada saya. Nah, ketika SMA saya tidak ada keinginan begitu kecuali saya aktif di OSIS. Karena memang kegiatan di pesantren juga kan ya esok sekolah, siang balik, sore ngaji. Siang pulang sampai di pesantren, ngerjain PR dulu, sore ngaji. Terus sampai malam kayak gitu, sampai jam 9-an. Seperti itulah. Jadi
tidak ada pikiran-pikiran yang untuk menjadi aktivis, apalagi demo kayak Mas Uki. Dulu Pak, dulu. Dulu ya. Kita nggak ada. Nah, ketika ke kuliah di Bandung, kenal banyak kawan. Nggih. Termasuk juga ya mohon maaf aktivis 5 Agustus. Oke. ITB, Nggih. Sahkanda dan kawan-kawan itu kita Sangkatan itu bersentuhan. sama Kang Haji? Nggak, dia senior setahun. Oh, senior dari setahun. saya. Disitulah mulai saya mengenal apa yang namanya Dunia pergerakan. dunia pergerakan. Oke. Forum aktivis mahasiswa Unisba misalnya. Aktif. Saya aktif di situ dengan kawan-kawan di situ. Kemudian saya juga mulai mengenal komunitas NU di wilayah, di PWNU juga saya sering ke Jalan Sancang dulu, Iya. kantornya di situ. Itu dalam rangka melaksanakan pesan-pesan dari Bapak, pesan dari Mama bahwa aja tinggal sholat, Satu. lah tadi sholat, tegakkan sholat. Oke. Yang kedua aja adodo sing kiai. Aja dodo sing kiai. Aja ado sing kiai. Oke. Mambune gak berkah. Ih, luar biasa. Saya di Sancang. Nggih. Terus kalau di internal kampus saya pernah jadi ketua BPM, BPM Badan. Badan Perwakilan Mahasiswa. Kalau sekarang BEM. Bukan. Oh, beda lagi. DPR-nya, Pak. Oh, DPR-nya. DPR-nya. Berarti Kang Haji ini jadi DPR sejak mahasiswa. Sejak mahasiswa. Jadi wajar kalau sekarang jadi anggota dewan, wajar. Iya. Sudah ada silsilahnya. Tapi habis jadi dewan itu kemudian jadi ketua senat. Jadi ketua senat. Fakultas Hukum Unisba. Jadi DPR dulu, baru ke eksekutif. Oke, legislatif dulu, Ya. baru eksekutif. Berarti hari ini Jadi DPRD Provinsi Jawa Barat dulu, baru gubernur gitu. luar biasa ini. Amin. Karena Cita-citanya. sanatnya sudah jelas dari perguruan tingginya jadi Ya. BPM, Ya. kemudian jadi senat. Jadi kalau hari ini Dewan Provinsi jadi gubernur Jawa Barat wajar. Ya. Saya tambah lagi nih. Siap. Saya jadi mentor Di di Masjid Unisba. Oke, mentor itu sama dengan James Bond ya? Ya. Iya. Kemit. Mempelajari ngaji Oke. kawan-kawan mahasiswa baru. Oke. Karena yang masuk ke Universitas Islam pun ternyata tajwidnya itu banyak yang belakak-belekuk. Oke. Coba kita belajar bareng, Pak. Ya alhamdulillah wong Dermayu tajwidnya bagus-bagus. Dermayu ya. Kemudian saya aktivis juga di Kokesma, koperasi. Gitu, koperasi mahasiswa, Oke. koperasi kesejahteraan mahasiswa, Unisba. Oke. Ya, terus saya juga aktif di unit kegiatan mahasiswa UKM. yang namanya Pencak silat. taekwondo saya masuknya. Bisa taekwondo Kang Haji? Coba. Enggak. Saya orang yang takut ikut begitu. Bacagi, Nopi Abcagi ya, tahu lah. Iya. Satu lagi saya di Suara Mahasiswa. Itu ada Suara penerbitan Mahasiswa. tabloid. Jurnalis. Wartawan. Wartawannya langsung. Keren Pak wartawan Pak. Kalau biasa. jurnalis itu ada yang online dan ada yang Iya. mainstream. Iya. Wartawan mahasiswa. Saya di Suara Mahasiswa Unisba. Itulah pengalaman saya di sana. Subhanallah. Kang Haji, podcast kita ini boleh ngerokok Kang Haji. Oh gitu ya? Iya, jadi kalau saya merokok saya nggak enak kalau Kang Haji nggak ngerokok. Tapi tak enak kalau merokok tanpa kopi. Kopinya lagi Tapi dibikin. kalau minta kopi, Ada, saya jadi tenang. minta-minta deh. Kopinya sudah datang. Mangga kopinya. Mohon maaf pemirsa semuanya, kawan-kawan semuanya, sahabat, bahwa saya disuruh merokok. Padahal saya memang merokok gitu. LA Light. Nah, coba kopinya mana, Mas? Oke. Jadi sembari enak sambil ngerokok sambil ngopi. Ya. Biar ngalor ngidulnya makin mantap. Betul. Sersan. Apa itu? Serius tapi santai. Iya. Macam-macam ya. Sersat. Oke, ya jadi begitulah. Saya juga pernah benjol-benjol kepalanya Ikut demo. ikut demo. Kalau zaman saya itu yang saya rasakan dan berkesan itu ketika kita menolak SDSB. SDSB. Sumbangan dana sosial berhadiah. Dulu ada begitu. Habis itu kan ganti-ganti kan, Iya. Kas lah, Iya. pokoknya semuanya
Pokoknya itu yang kita tolak. Membiayai olahraga dengan membodohi masyarakat. Oke. Dengan menumbuh suburkan perjudian. Perdukunan juga. Waduh. Iyalah. Aduh, sampai perdukun. Sukiki nomor pira ya jemput tunai lah. Buntut kan. Saya ikut demo ke lapangan. Dihadapi oleh PHH waktu itu namanya itu kan. Kalau sekarang itu namanya Ya. apa itu? Sapma ya? Apa Polisi yang lah. Menwa. Bukan, Oh, beda PHH lagi. itu dari TNI, Pak. Oh, dari tentara langsung? Dari TNI. Oh ya dipendung. Nah, itu dia. Nikmatnya jadi korlap. Oh langsung. Koordinator lapangan. Luar biasa. Berarti Ada. saya nggak salah berguru sama beliau. Nah, itu Gitu. kan aktivitas selama di perkuliahan. Sembari kuliah, Kang Kaji ini kan aktivitasnya banyak, internal maupun eksternal. Wartawan kampus dan lain sebagainya. Iya. Bisanya hari ini menjadi dewan. Inspirasinya dari mana, dorongannya dari mana, dan prosesnya bagaimana, Kang Kaji? Ya. Saya itu sejak lulus kuliah itu tidak untuk dicontoh ya, tetapi sekedar pelajaran bahwa saya tidak mau jadi PNS. Dari kuliah? Sejak lulus saya tidak mau jadi pegawai negeri. Oke. Apa alasannya? Ya mungkin dorongan jiwa. Iya. Saya tidak mau orang yang tidak mau diatur sebenarnya saya itu. Ketika saya mendapatkan cerita bahwa pegawai negeri itu aturannya begana begitu, saya nggak mau, Pak. Pagi harus berangkat. Nah itu kan, Sore padahal pulang. kita kan bangsawan. Saya sorry. Oh iya, bukan sampean bangsawan. lah. Bangsa Nah, tangyawan. itu dia. Sesama aktivis tidak boleh saling mendahului ya. Siap. Oke, menarik. Itu apa tadi pertanyaannya? Jadi lu, saya sejak lulus tidak ingin jadi pegawai negeri sehingga saya ikut sama kawan-kawan sama aktivis juga kegiatan di Jakarta. Oh, langsung ke Jakarta. Langsung ke dari Jakarta, Bandung. nyari pengalaman kerja lah. Nggih. Pengalaman mencari duit lah karena Nggih. selama ini kan saya kan tidak punya duit. Lah ini kopinya sudah hadir. Mangga, Mas. Gak apa-apa. Ganteng banget yang bawa kopinya. Santri. Iya. Matur suwun. Mangga Kang Kaji kopinya. Ya. Izin ya diseruput dulu ya. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam suasana cuaca Indramayu yang hari ini Panas, panas tapi redup, tetapi redup. dingin jadi ngantuknya itu bisa hilang dengan Iya. Kopi gajah memang nggak pernah salah ya. Alhamdulillah, gajah pantesan. Saya sering minum kopi gajah. Cocok. Tembok pun didobrak. Apalagi ngantuk Kang Kaji. Nah, kan gitu. Lanjut Kang Kaji. Saya tidak punya cita-cita jadi pegawai negeri sehingga saya Merantaulah ke Jakarta. Merantaulah ke Jakarta. Ke Jakarta saya ketemu dengan teman-teman aktivis lagi. Ada yang di SIDES, ada yang di PBNU. Bayangin Pak, PBNU dengan SIDES Pak. Iya. Kalau secara arah itu beda-beda itu. Iya. Satu kanan satu ngidul. Itu ngalor ngidul itu Kang Kaji. Kalau itu Pak. Tapi saya dengan pengalaman di Suara Mahasiswa tadi, kemudian bertemulah dengan Haidar Bagi. Ada wartawan senior namanya Anas Nasihin dan seterusnya itu di Republika. Kebetulan Republika baru berdiri, Pak. Kang Kaji Sitkon gabung Gabung, Pak. di Republika. Di Republika. Luar biasa. Dari Berita Buana. Saya tahunya kan di situ kan tempatnya Berita Buana, Iya, ternyata iya. sudah diganti menjadi dikelola oleh Abdi Bangsa, melahirkan Republika. Saya gabung di situ. Cuman senior-senior yang dari Berita Buana kan kemudian gabung dengan Republika. Nggih. Porsinya jadi penuh di sini wartawan. Wartawan Pak, bukan jurnalis Pak. Wartawannya. Wartawannya penuh, akhirnya saya ditempatkan di bagian iklan, Bagian iklan. ngurusi iklan. Oke. Ya di situ sampai sekitar 98 atau 97 lah. Berapa lama Kang Kaji? Dari 93, Sampai 98. 5 tahunan. Lama. Saya di Jakarta di bagian iklan merasa tidak sanggup berhadapan dengan dunia Jakarta. Nggih. Hutan belantara bagi saya, Oke. walaupun di situ beton gitu kan. Betul. Saya nggak sanggup, akhirnya saya memilih ditempatkan di Bandung. Oh.
Akhirnya saya 5 tahun di ngurusi Jakarta iklan. ke Bandung. Enggak pas setahun Pak di Jakarta tuh. Oh, hanya setahun di Hanya Jakarta. setahun. Pindah ke Bandung aja lah. Ke Bandung. Karena suasananya sudah mengenal baik. Betul. Oke. Dengan argumen seperti itu akhirnya saya ditempatkan di Bandung. Nah, saya merasa mendapatkan ilmu baru. Di Bandung. Marketing yang saya pelajari. Padahal saya kan dari Fakultas Hukum. Iya. Yang namanya buku Renal Kasali dan seterusnya itu bos bacalah. Sudah hafal itu, sudah hafal. Ngelotok lah, ngelotok. Di luar kepala itu nggak? Di luar kepala. Iya. Artinya bukan hafal itu. Bukan. Di luar kepala. Di luar kepala. Sudah terpraktekkan lah. Sampai 98, menjelang 98 lahirlah Partai Kebangkitan Bangsa. Oke, di 98. 98 itu. Kang Haji langsung gabung itu? Langsung gabung. Belum. Oh, belum? Belum sempat gabung. Oke. Tetapi saya ikut support apa yang bisa saya lakukan. Iya. Karena di samping saya di bagian iklan juga, saya mengembangkan juga keinginan saya di dunia advertising. Oke. Termasuk grafis itu saya belajar otodidak yang namanya Corel Draw, Photoshop, belajar dewek Pak. Pinter Kang Haji, Corel Draw. Bisa lah. Ih, luar biasa. Tapi diadu lah sama sampean lah. Iya, kalah kita. Kalau sekarang Corel sudah apa? XP ya? Iya. Nggak tahu saya udah. Corel Draw 7 sampai 12 sih ikit. Oke lah. Luar biasa, Kang Haji sudah melanglang buana. Itu ceritanya. Nah, ketika PKB lahir, saya ikut bantu-bantu yang di Bandung. Kadang-kadang saya nyetakin stiker Pak, rongdus, lungdus gitu kan. Oke, untuk PKB. Untuk PKB. Nah, disitulah persentuhan saya. Dan karena saya di partai, tidak boleh ngerangkap di media, Akhirnya resign. milih ke partai. Milih ke partai. Karena tidak boleh ngerangkap dengan media. Betul. Oke. Kayak gitu. Padahal saya ya dua dunia itu saya sangat suka sebenarnya. Iya. Tapi karena harus memilih sudah. Saya ambil partai karena memang di situ komunitas saya. Betul. NU yang sarungan juga. Iya. Ini kaum sarungan Kang. Sambil saya bikin perusahaan sendiri. Waktu gabung Advertising waktu gabung dengan PKB. Oke. Saya punya perusahaan sendiri bergerak di advertising. Lebih spesifiknya biro iklan. Biro iklan. Jadi tetap hubungan dengan Republika bisa saya lakukan. Suplai iklan. Oke. Dapat 10%. Siap. Menyelam sambil minum susu gitu kan. Sambil kopi. Iya, sambil Jual kopi, sambil Kang. kopi. Itu ceritanya. Nah, lanjut Di Kang. pemilu pertama saya belum mau untuk nyalon. Pemilu pertama. Bagi saya gelap. Oke. Bayang-bayang partai politik yang 3 zaman dulu itu Iya. menakutkan buat saya Oke. untuk nyalon. Saya belum berani, belum kuat iman saya. Iya. Akhirnya saya tidak nyalon, tapi sudah mulai aktif. Membantu. Saya jadi wakil ketua sayap mudanya PKB, namanya Garda Bangsa. Waktu pertama. Waktu pertama itu. Oke. Saya di situ, jadi belum langsung ke PKB-nya. Sayap dulu berarti. Karena Gitu. masih muda Kang Haji waktu itu. Ya sekarang juga masih muda, Pak. Oh, sekarang masih muda. Iya, lupa saya. Muda yang awet tua gitu. Karena spiritnya harus kita kembangkan. Bagus spiritnya Kang Haji Sitkon. Lanjut Kang Haji. Sebelum lanjut, Oke. kita lihat dulu iklannya. Set. Biar bayaran lancar. Ampun. Oke. Baru saya di situ aktif, tidak langsung di struktur, tetapi di sayap mudanya. Oke. Menurut saya di kawasan tadi muka. Iya. Tetapi pengalaman pertama langsung Bandung, langsung di Jawa Barat maksud saya. Itu Bandung jadi tuan rumah untuk Mukernas PKB. Munas zaman itu namanya Munas PKB. Jadi keterlibatan saya pemuda itu sangat menonjol di situ. Akhirnya saya terlibat dalam kepanitiaan lokal, padahal ini event nasional kan, saya di panitia lokalnya. Disitulah kemudian jejaring saya itu makin banyak, makin bertambah. Nah ini yang selalu saya ingatkan kepada kawan-kawan muda, kepada Siap. junior-junior, linkage ini penting dibangun. Kalau kita ketemu dengan menteri, kebiasaan kita atau pada umumnya itu minta selfie, Minta foto. minta foto hari ini, orang foto bareng-bareng, Kalau Kang Haji minta gelis-gelisan. apa, Kang? Enggak.
Apa yang diminta? Yang saya minta adalah nomor kontak. Ini. Nomor kontaknya yang saya minta. Jangan foto belakangan. Iya. Nomor HP dulu yang penting. Nomor HP, nomor kontak, izin nanti kapan-kapan saya Silaturahmi. menghubungi jenengan. Ya. Saya kayak gitu kan. Habis Ini itu bisa dicontoh ini. minta yang lain. Ini langsung saya praktekkan On nanti. the record itu, Pak. Aja bangor. Rahasia yang diumumkan. Ini rahasia umum jadinya. Oke, Kang Haji. Itu ilmu itu. Ya. Lanjut, Kang Haji. Jadi terus di organisasi, di partai saya fokus, tapi urusan dapur saya Sudah ada advertising. sudah advertising. Yang nerima telepon nyonya, Langsung. yang di lapangannya ada kawan yang membantu urusan desain grafis, kadang-kadang saya tangani sendiri, kadang-kadang juga ada kawan tim yang freelance kayak gitu. Iya. Ya jalan lah, sambil jalan terus. Alhamdulillah sampai pemilu yang kedua saya nyalon. Oh, mulai ikut. Mulai nyalonan. Jadi, Kang Haji? Nggak jadi. Oh, nggak jadi. Nyalon-nyalonan pertama. Nggak jadi. Pelan-pelan. Iya, pelan-pelan. Sorry. Itu 2024. Oke. 2024 sampai 2009 ya? 29. Oke. 2004 sampai 2009 pertama saya nyalon, saya perolehan suara saya urutan ketiga Waktu itu. dari Dapil Indramayu Cirebon. Oke. Kita dapat 2 kursi. Pas jalan di akhir tahun periodisasi itu 2009 ada PAW, Pak. Jangan ditanya PAW-nya apa, pokoknya saya kebagian lah 6 bulan. Hanya 6 bulan. Jadi DPRD. Oke. Provinsi Jawa Barat. Iya, hanya 6 bulan. Keren kali. Lumayan. Daripada caleg yang lain mah, aduh beli dadi. Aduh, kan jadi 6 bulan. 6 bulan. Itu setelah dilantiknya itu setelah pemilu, Pak. Dilantiknya? 2009 itu kan pemilu. Nggih. Saya ikut nyalon lagi yang kedua, tapi gagal. Oh, nggak jadi lagi. Gagal juga ke DPRD Provinsi Jawa Barat. Padahal suaranya bagus, Pak. Waktu itu? Waktu itu tuh. Nah, setelah pengumuman saya nggak jadi, ternyata ada PAW 6 bulan. Yang lain mah masih begini, aduh panas, dingin, sore dingin. Kang Haji dilantik. Dilantik. Ikut jalan-jalan lah, ikut tahu lah bagaimana tugas real hewan itu. Walaupun belum sempurna ya, karena di akhir masa periodisasinya. 2009 nggak jadi, 2009 tambah 5 berarti 2014. Nyalon maneng. Nah, di posisi 2014, Kang Haji di PKB Jawa Barat sebagai apa? Kan perlu dikasih tahu. Wakil sekretaris. No, wakil sekretaris. Kalau dulu itu di saya partai, Ya. begitu 2014 sudah posisi di BPH. Betul. Saya di wakil sekretaris berapa lah, pokoknya wakil sekretaris lah. Nyalon lagi. Gagal maning, Son. Oh, nggak jadi lagi. Iya, Son. Gagal maning. Wakil sekretaris nggak apa-apa, nggak jadi. Nggak bosan saya. Nggak bosan. Saya khidmahnya tetap di partai, khidmah sama Kiai, moga pesannya orang tua. Hanya 2 itu. Ya. Nggak jadi 2014. 2019 ada pemilu lagi. Melu mana? Posisi Kang Haji di PKB. Sekretaris DPP PKB Jawa Barat. Kenteng. Wong Dermayu. Mau wakil sekretaris masih. Wakil sekretaris. Sekretaris. Sekretaris DPW. Betul. PKB. Nyalon. Alhamdulillah takdir Allah menentukan saya jadi. Alhamdulillah. Ini tahun ketiga saya di DPRD Provinsi Jawa Barat. Begitu, Bro. Siap. Perjalanan panjang, penuh lika-liku. Jangan kau lihat hari ini. Kang Haji, 2015 saya tuh ke Jakarta, Pak. 2015 kan? 2015 saya ke Jakarta jadi tenaga ahli di fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat, fraksi PKB, DPR RI. Kemudian dipindah ke Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga. Di Kementerian Olahraga. Setahun kurang. Gajinya cilik. Kalem. Lanjut dari Kementerian Olahraga. Dari Kementerian Olahraga saya merasa tidak banyak improvisasi, tidak banyak improvisasi yang bisa saya lakukan. Akhirnya saya ikut ada di Kementerian Desa. Kementerian Desa, The First adanya di situ. 2015, 2016, 2017, 2018.
sampai menjelang pemilu saya masih ada di sini. Masih di Kementerian Desa. Kementerian Desa. Jadi saya merasa menemukan dunia saya karena ini urusan desa. Ya. Baru 2019 saya resign dari Kementerian Desa karena Nyalek lagi. Nyalek lagi 2019, saya konsentrasi di situ. Akhirnya disinilah saya menemukan dunia legislasi itu seperti ini. Dunia legislatif seperti ini, dan saya bisa menjabarkannya. Pengalaman gagal di sini, kemudian saya coba terapkan semuanya itu. Oke, berarti Begitu, Bro. kesalahan itu boleh terjadi, tapi semangat tidak boleh hilang. Kang Kaji sudah jadi dewan. Sekarang periode sudah ke tahun keempat, G. Baru ketiga, Pak. Oh, tahun ketiga. Iya. Pengalaman selama menjadi dewan yang paling Kang Kaji idam-idamkan ternyata sudah terjadi. Apa, Kang Kaji? Apa ya? Saya nggak berasa belum punya apa-apa, Pak. Oh gitu. Kang Kaji sudah banyak membantu pondok pesantren. Saya Oke. saksinya. Nah, belum pondok-pondok yang lain. Saya berkesan yang pertama adalah 4 tahun pengalaman saya di Kementerian Desa. Oke. Ketika di DPRD Jawa Barat, saya ditugaskan di Komisi 1. Oke. Mitranya itu ada namanya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Oke. Nyambung. Ilmu dan pengalaman dari Kementerian Desa itu saya bisa terapkan di situ. Iya. Kemudian dalam perjalanan saya jadi ketua fraksi Ketua fraksi fraksi? PKB. Iya. Ber-12 kita, Pak, di fraksi PKB hari ini. Ada pembahasan, betul tadi disampaikan, raperda tentang pesantren. Iya. Dan kebetulan prinsip hidup saya kemudian bertemu di situ, bertemu gayung bersambut di Oke. situ. Bahwa kita hidup itu harus menemukan sesuatu yang monumental buat hidup kita. Buat diri kita. Biar anak cucu kita itu mengenang. Betul. Masyarakat kita juga appreciate gitu kan. Oke. Atau ya setidaknya Sitkon pernah melakukan sesuatu ini gitu kan. Saya jadi ketua Pansus Perda Pesantren setelah adanya undang-undang pesantren Jawa Barat. Ternyata diketok palunya itu ditetapkan faktanya bahwa ini adalah perda pertama secara nasional Di Jawa Barat. Jawa Barat ini, perda pesantren Jawa Kaji Barat ketua ini. fraksinya. Saya ketua fraksi, saya juga ketua pansus Pansusnya. Pansus Perda Pesantren. Oke. Jadi sebelum provinsi lain punya, kabupaten kota lain punya, Perda Pesantren Jawa Barat duluan. Alhamdulillah, tanda nikmat bahwa saya sebagai ketua pansusnya. Oke. Luar biasa. Nah, ketika saya jadi ketua jadi ketua fraksi itu ada yang berkesan juga buat saya. Apa itu? 2 tahun berturut-turut fraksi PKB mendapatkan BK Award. BK Award. Penghargaan dari Badan Kehormatan DPRD Provinsi Jawa Barat untuk anggota-anggota yang berprestasi. Luar biasa. Tempatnya di fraksi PKB. Untuk fraksinya juga, fraksi-fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jawa Barat. Fraksi PKB 2 tahun berturut-turut Berturut-turut itu. mendapat BK Award. Luar biasa. Ketua fraksi Yondermayu. Jangan merasa minder, kita dari kampung. itu quote-nya. Tadus penikmat. Quote-nya itu. Jangan merasa minder, kita dari desa. Lah, Betul. kita bisa membuat sesuatu yang monumental. Kemudian secara pribadi, Oke. saya juga dapat BK Award Secara pribadi. atas aktivitasnya, atas nggak tahu lah parameternya apa, saya juga nggak ngerti. Itu Oke. adanya di Badan Kehormatan. Saya juga secara pribadi dapat. Kayak Piala Citra, Pak. 2 tahun berturut-turut, Kang Haji. Saya dapat sekali. Oh, sekali. 2021-nya anggota kita yang lain. Oke. Masih PKB. Oke. Partai lain ada yang nggak dapat sama sekali, Pak. Ada yang nggak Ada yang nggak dapat sama sekali. PKB yang fraksinya dapat, anggotanya dapat. Luar biasa. Salah satunya Sitkon. Salah satunya Wong Dermayu maneh. Wis ketua fraksi, 2 tahun berturut-turut tiba dia oleh. Nah, itulah. Jadi sekali lagi bahwa ini saya bersyukur bisa punya pengalaman gitu, dan menurut saya ini monumental ya. Betul, Kang. Terutama sekali perda pesantren. Betul. Jadi apa yang diamanatkan orang tua masih tetap nyambung. Betul. Lihat tadi salah. Jam berapa ini sekarang? Masih belum. Jangan jauh-jauh dari kiai. Jangan jauh-jauh dari kiai. Betul. Ternyata Allah tunjukkan. Ya sih, aku udah jadi ketua
pansus perda pesantren. Betul. Ngurusi santri, bersentuhan terus dengan kiai. Betul. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Nah, terakhir Kang Kaji. Ya. Kang Kaji ini kan sudah dikupas oleh saya tentang latar belakang. Terakhir ini Nahdlatul Ulama abad ke-1-nya akan kita laksanakan di 7 Februari. Oke. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki abad kedua. Oke. Saya ingin mendapatkan pesan dari Kang Kaji Sitkon untuk saya pribadi dan sahabat-sahabat kader NU muda Oke. menghadapi abad kedua. Yes. Nyambung sedikit. Siap. Bahwa perda pesantren itu ditetapkan atau disepakati di paripurna itu tanggal 1 Februari 1 Februari 2021. 2021. Mundur sehari ke belakang itu 31 Januari toh? Iya, Pasti dong. pasti. Pasti. Ingat gak? Momentum apa tanggal 31 Januari? 31 Harlah Januari Nahdlatul Ulama versi Masehi. versi Masehinya. 2021 Harlah NU yang ke-75. Harlanya 31, 95, sorry. 95. Harlanya 31, tanggal 1 Raperda Pesantren Jawa Barat Ditetapkan. ditetapkan. Saya sampai saking bahagianya, saking bersyukurnya, sujud syukur, Pak. Langsung seketika itu. Pakai sepatu masih. Allah. Sajadaya namanya laka. wis. Tapi ya sekadar perlambang saya buka namanya sapu tangan. Nggih. Saya sujud syukur, alhamdulillah ya Allah, perjalanan panjang pembahasan perda pesantren ini kemudian bertemu di titik di mana saya dekat dengan kiai. Betul. Nahdlatul Ulama, mudah-mudahan itu diterima sebagai Amin. kado istimewa Harlah NU yang ke-95. Luar biasa. Kado terindah itu. Masehi. Masehinya. Masehi. Iya. Nah, nyambung terkait dengan itu, saya mengajak, saya Siap. juga kader PKB, kader NU. Oke. Tetapi secara kader saya mungkin lebih junior daripada ente. Oh, gitu. Kalau ente kan sekretaris, Pak. Aduh, tingkatannya masih sekretaris kabupaten. GP Ansor Kabupaten Indramayu. Saya belum pernah, Pak. Tapi kan sudah Jawa Barat. Jadi saya hanya aktivis lah. Nggih, nggih. Kita harus tunjukkan bahwa kita bisa berprestasi. Siap. Bisa membanggakan, bisa berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama di posisinya masing-masing. Oke. Bikin prestasi dimanapun kita berada yang membuat bangga masayih, Siap. para kiai, Siap. membuat bangga Nahdlatul Ulama sebagai wadahnya kiai, Nggih. membuat diri sebagai contoh bagi generasi mendatang. Siap. Dan yang keempat, tunjukkan bahwa kita Nahdlatul Ulama dimanapun kita berada. Siap. Walaupun kita di dunia gelap, Iya. gulita, tapi tunjukkan bahwa kita kader NU. Apalagi di dunia yang terang benderang. Betul. Ana santri. Anak pun santri. Ana Nahdlatul Ulama. Nggih. Nah, saya hari ini jadi Dewan Pembina RMI. RMI, nggih. Rabitah Ma'ahid Islami PWNU Jawa Barat. PWNU Jawa Barat. PWNU Jawa Barat. Itu di situ Dewan Pembina itu ada 5 orang. Kiai haji semua, 4, Oke. 1 santri. Bukan santri. Kak. Namanya HM Sitkon Jambi. Jadi 5 Ngerti pembina saya. itu pertama KH, kedua KH, sampai keempat KH, KH. kelima HK. Jadi Kiai Haji kalau kelima HK, hampir Kiai kan. Kirain Itu Ya. pesan dari Kang Kaji Sitkon, dimanapun kita berada, berprestasilah. Satu Bangga dengan kader NU. hal bro. Siap. Satu hal Mas Uki, bahwa pesan tadi walaupun saya sampaikan dalam Oke. gaya saya bercanda kayak itu, tapi saya serius. Saya serius. Dimanapun kita berada, aktivitas kita tunjukkan bahwa kita sebagai kader NU. Betul. Ini pesan saya menghadapi abad kedua. Abad kedua. Perjalanan Nahdlatul Ulama. Betul. Harus ditunjukkan, Pak. Siap. Apa yang dipesankan para masai, para pendahulu, para kiai di NU harus kita pegang. Siap. Kita tunjukkan dengan apa? Dengan kita menjadi contoh. Oke. Perilaku kita, bahasa kita,
prestasi kita, kurang lebih begitulah. Siap. Walaupun saya juga tidak pernah atau belum punya prestasi yang membanggakan NU. Sudah banyak Kang Haji. Karena saya bukan di NU-nya, Pak. Tapi mudah-mudahan hadirnya kita itu bisa diterima dengan latar belakang, Nggih. dengan kultur kita. Nggih. Apalagi kalau kita sebut NU, Nahdlatul Ulama. Siap. Kalau saya pesan buat sayanya dari semua perjalanan ini adalah bahwa jangan pernah berhenti khidmah sama NU. Kalau saya di legislatif berarti dengan suara saya, Nggih. dengan fungsi legislatifnya, membuat peraturan perundang-undangan Satu. atau fungsi legislasi. Nggih. Yang kedua membuat fungsi anggaran, budgeting, dan 3 fungsi pengawasan. Oke. Sampai kapanpun akan saya ngomong. Siap. NU nomor 1. NU nomor 1, PKB Nggak nomor 1. ada nomor lain. Nggak ada nomor lain. Iya. Di hati Kang Sitkon NU nomor 1. Nomor 1. Iya. PKB juga nomor 1. Iya, luar biasa. Terima kasih banyak Kang Haji. Oke. Ilmunya ini hampir 12,5 SKS ini. Saya mendapat ilmu dari Kang Haji Sitkon. Kurang Ya. lebihnya saya mohon maaf Kang Oke. Haji. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Terima kasih. Siap.